Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa aman mutaqabbala. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Arman Rahman, yang kami hormati ibu-ibu pembina MT Khairun Nisa, wabil khusus Ibu Rianti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang safar. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Rini, ibu-ibu jamaah MT Khairun Nisa yang dirahmati Allah. Puji syukur atas semua rahmat dan karunia Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam kajian online Majelis Taklim Khairun Nisa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga yang benar. Pagi hari ini sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Jemaah Khairun Nisa yang berbahagia, kita nanti sore akan memasuki 10 hari yang sangat dimuliakan Allah, yaitu masuk pada bulan Zulhijjah. Begitu istimewanya hari sehingga Allah bersumpah dalam Al-Qur'an walaisa Zulhijjah ini Rasulullah juga biasa melakukan ibadah puasa dan utamanya untuk yang tidak berhaji ya Ustadz ya. Ya, ya. Untuk selengkapnya keutamaan dan keistimewaan 10 hari di bulan sama kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Arman Rahman. Kepada Ustadz Arman Rahman kami persilahkan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya kelihatannya? Sudah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radat asfala safilin lil ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ma'ala ba'd. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersilaturahim melalui media sosial dan kita juga akan sama-sama duduk atau sejenak kita mengkaji ilmu-ilmu tentang akhirat yang untuk menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak di yaumil akhir. Dan untuk sempurnanya majelis kita Bunda, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kembali salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, kajian kali ini karena kita mau menginjak kepada bulan 4 bulan yang amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kajian kali ini adalah kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah yang insya Allah kalau kita lihat kalender sekarang sudah 1 Dzulhijjah. Tapi kalau lihat dari hilal kelihatannya insya Allah besok 1 Dzulhijjah. Insya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mengacu kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, ini firman Allah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan ketetapan Allah, itulah ketetapan Allah sewaktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya yang Allah tetapkan itu adalah tentang 4 bulan haram. Kalau kita mengacu kepada arti bahasa Arab, haram ini bisa berarti larang, muliakan, atau sesuatu yang mulia, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita lihat beliau bahwasanya bulan di antaranya 4 bulan haram, yaitu 3 bulan haram ini berurutan, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan kemudian ada lagi bulan Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudar. Mudar ini adalah kaum yang memusuhi Rasulullah SAW, dan bulan Rajab ini berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yang dikategorikan dalam Al-Quran itu sebagai bulan yang haram, bisa berarti mulia. Arti ini adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalamnya juga ada larangan-larangannya. Ini adalah satu bulan yang amat istimewa dalam yang disampaikan Allah, firman Allah, dan juga disampaikan oleh Rasulullah. Dan dalam surat At-Taubah tadi Allah menjelaskan menzolimi dirimu sendiri pada bulan yang haram itu. Artinya pada 4 bulan yang haram ini kita jangan menzolimi diri sendiri, hukum-hukum Allah. Bulan-bulan lain boleh ya, tidak. Jelas bahwa setiap perbuatan-perbuatan zolim atau perbuatan dosa itu jelas merupakan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tetapi kalau itu dilakukan pada bulan haram, arti bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azabnya, hukumannya, ganjarannya jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada dosa yang kita lakukan di luar 4 bulan haram ini. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan mengenai apa makna dari bulan haram tadi, Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah kalian perbuatan dosa. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang perbuatan-perbuatan dosa itu dilarang, atau bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Demikian pula Allah pun yang menjadikan amalan soleh dan ganjaran yang didapatkan di dalam bulan haram tadi menjadi lebih besar. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar hukumannya, lebih besar azabnya kalau dilakukan di bulan-bulan haram tadi. Karena jelas ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sebaliknya, Allah pun menjadikan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah, itu ganjarannya pun lebih besar juga. Ini satu kesempatan yang Allah berikan tidak hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Ternyata di luar bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan banyak pahala-pahala dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata ada lagi 4 bulan yang di dalamnya kalau kita melakukan amalan-amal kebaikan, maka pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu misalnya seandainya dalam bulan, misalnya dalam bulan Muharram itu adalah bulan di mana tahun baru bagi umat Islam. Tahun baru bagi umat Islam itu dimulai dengan bulan Muharram. Dan salah satu pada bulan Muharram itu jangan sekali-kali kalian melakukan perang.
jangan berperang. Kecuali kalau kalian diserang. Nah, kita boleh memusuhi atau berperang dengan kaum musyrikin yang memerangi kita kalau mereka melakukan satu penyerangan ketika bulan Muharram. Tetapi apa pesan Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, kalau seandainya harus berperang di bulan Muharram, maka ini pesan Rasulullah, berangkatlah kalian dengan nama Allah, bersama Allah dan di atas agama Allah. Janganlah kalian membunuh orang tua. Jangan kalian membunuh bayi. Jangan kalian membunuh wanita. Dan janganlah kalian mencuri harta rampasan. Satukan harta rampasan kalian. Perbaikilah diri kalian. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jelas, bahkan ketika kita berperang membela agama, jihad di jalan Allah, itu pun Rasulullah memberikan satu aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Yang kalau kita langgar itu namanya bukan lagi jihad, tetapi ada satu perbuatan kita menzolimi diri sendiri karena melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kalau kita yang pernah haji, itu jelas ada melaksanakan ibadah haji yang disampaikan melalui irisan Rasulullah. Ya. Jelas Rasulullah mengatakan kalau jihad itu perangi orang yang menjolimu. Artinya orang-orang yang benar berperang dengan kita, baru kita boleh membalas. Tapi kalau orang tidak berperang dengan kita hanya karena bangsanya sama, sukunya sama, itu tidak boleh kita perangi. Mereka tidak ada kaitannya. Tidak semua bangsa yang bermusuhan dengan bangsa kita, misalnya, itu mereka salah semuanya. Enggak. Tidak semua suku, semua orang yang di dalam ketika terjadi di bulan-bulan haram memerangi itu suku. Tadi dikatakan suku modern ya yang memusuhi Rasulullah SAW. Dan kita tahu waktu itu juga Rasulullah menyampaikan jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh manula, jangan bunuh orang cacat, ya, difabel. Dan jangan bunuh orang yang sedang bekerja di ladang. Artinya orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya sendiri pun dilarang untuk dibunuh. Dan kemudian jangan menebang pohon. Bayangkan, menebang pohon saja yang kita anggap itu bukanlah satu makhluk bernyawa, itu dilarang oleh Rasulullah ketika sedang berperang. Khususnya ketika berperang di bulan haram. Jadi jelas ada larangan-larangan disampaikan oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin mendapatkan pahala di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melanggar itu. Dan mari kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ternyata ini hasilnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham. Ini kisah nyata ya yang terjadi di negara kita di Bali ini. Mereka mengatakan ini sedang membela agama. Padahal bukan seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana kita memerangi kaum musyrikin. Perang orang yang hanya menzalimimu saja. Bukan karena dia kafir, bukan karena tidak seiman. Dan ternyata korbannya cukup banyak. Ini yang dimaksudkan, jangan kamu menzolimi dirimu sendiri. Apalagi kalau kita menjadikan agama ini sebagai satu pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bila dilakukan di bulan-bulan haram. Ini ganjaran jauh lebih besar lagi. Hukumannya jauh lebih berat lagi yang dipakai pada orang-orang semacam ini. Karena itu ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zolim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang amat sangat pedih. Ini ancaman Allah. Bila orang melakukan satu perbuatan kejahatan di bulan-bulan haram, masuk misalnya di bulan Zulhijjah sekarang. Dan inilah yang merupakan perintah Allah. Dan barang siapa yang menghormati aturan-aturan suci Allah tentang hukum dalam bulan-bulan haram tadi, 4 bulan haram tadi,
itulah ya, siapa yang menghormati aturan-aturan suci Allah, itulah yang terbaik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah janjikan. Karena itu sekali lagi Rasulullah mengatakan tidak ada amal yang lebih afdol di hari-hari yang di dalam bulan haram, 4 bulan haram. Nah, sekarang kita ada di bulan haram. Ya, kalau ini masih Zulqaidah, artinya ini hari terakhir Zulqaidah. Tapi sudah masuk bulan haram. Dan insya Allah besok itu termasuk bulan haram juga. Karena menginjak tanggal 1 Zulhijjah. Dan kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad? Maka yang dijawab oleh Rasulullah apa? Tidak pula oleh jihad. Kecuali seseorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya mati. Karena membela agama Allah. Artinya apa? Satu amalan-amalan bukan jihad, bukan berperang. Ya, satu amalan-amalan dia perintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, dilakukan pada bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya lebih baik daripada pahala jihad. Subhanallah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kemuliaan bulan-bulan haram. Ya, kita akan bahas tentang Zulhijjah karena kita akan masuk bulan Zulhijjah. Zul itu artinya memiliki, hijjah itu artinya dari kata-kata haji. Jadi bulan ini bulan haji. Jadi bulan-bulan haji ini ada dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita lakukan dengan niat ini perintah Allah, ini ketetapan Allah, ini hukum Allah dan dengan mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pahalanya tidak bisa kita nilai lagi dengan logika kita. Tapi yang jelas pahalanya itu adalah yang tertinggi adalah tentu saja kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tentu saja ini adalah melaksanakan ibadah haji, melaksanakannya bagi orang yang punya kesempatan. Karena haji ini merupakan satu kewajiban yang Allah tetapkan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai kuda yang mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Yang berjalan kaki itu arti yang dekat ya. Dekat sekitar, apalagi unta yang kurus, ini minggu. Sehingga unta yang tadinya gemuk, waktu dia jauhnya perjalanan. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali harusnya. Ya, walaupun ada beberapa persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji.
Ustadz, videonya memang nggak ada suaranya, Ustadz. Ya ada, Bunda. Keras suaranya. Enggak, Oh, nggak enggak kedengaran ya? keluar. Iya. Allah. Ini tentang Fidel Mauleri yang akhirnya seorang mualaf yang melaksanakan ibadah haji, Bunda. Ini suaranya kelas sebenarnya. Iya, tapi sampai Nggak di kedengaran ya? ada Allah. suaranya. Baik, itu adalah satu gambaran tentang bagaimana perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji kepada semua manusia, kepada semua umat manusia. Memang ada beberapa persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya bulan haji. Zul dari kata arti pemilik atau pemilik, sedangkan itu haji Zulhijjah. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah bait yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Artinya, kalau ini dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, artinya semua nabi dengan umat itu satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang berkunjung ke rumah Allah yang kita sebut sebagai suatu peristiwa haji yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Artinya semua nabi-nabi dengan umat-umatnya harus melaksanakan ibadah haji. Misalnya kepada Nabi Musa alaihissalam itu ada di dalam Taurat tentang bagaimana Nabi Musa mengajak atau memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Karena ini kan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai memugar Ka'bah yang rusak karena banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian setelah selesai dipugar naiklah Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Kubais, dan di sana beliau berteriak, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu haji ke Baitullah. Semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam. Karena itu mari kita lihat di dalam ya, kita lihat di dalam Taurat ya, Keluaran 23 ayat 4, haruslah kalau arti berkunjung ke rumah Allah. Nah, 3 kali itu artinya kalaulah haji ini pada bulan Hijjah dalam 1 tahun 3 kali, itu artinya 2 peristiwa haji lainnya itu dilakukan kita sebut sebagai umroh. Ya. Atau itu semuanya dilakukan dalam 1 tahun kita sebut sebagai 2 kali umroh dan 1 kali haji. Ini yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam Taurat. Begitu juga di dalam Injil. Sudah Allah sampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang kewajiban untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Karena ini adalah salah satu rukun Islam. Ini ada terjemahan Injil Mazmur 84 ayat 5 ya, 84 ayat 5. Ini apa namanya? Editan atau terjemahan yang diambil dari Injil Mazmur dicetak tahun 1954. 1954. Jadi kalimatnya dalam Injil Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam Engkau, hatinya hanya pada jalan raya ke Ka'bahmu. Jelas Injil Mazmur terbitan tahun 54, terjemahannya adalah perjalanan atau jalan raya ke Ka'bahmu. Jadi jelas ini satu perjalanan menuju Masjidil Haram yang terletak di kota Makkah yang kita kenal sebagai Ka'bah atau Baitullah. Cuma kita lihat sekarang ejaan baru atau terjemahan baru. Dalam terjemahan baru kita tidak lagi menyebut ini sebagai Injil, tapi dalam Bible ini terjemahannya sekarang. Terjemahan baru. Pilgrimage.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi jalan raya atau perjalanan ke Ka'bahmu sudah diganti menjadi ziarah atau pilgrimage. Ya, pilgrimage itu artinya satu perjalanan ke tempat yang suci sebetulnya, atau ke tempat yang pilgrimage, ya, bukan lagi jalan ke Ka'bahmu. Jadi jelas bahwa saya kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan surat Ali Imran, ini jelas. Ini adalah satu perintah Allah untuk mengerjakan haji yang merupakan satu kewajiban manusia terhadap Allah, terutama bagi orang-orang yang mampu. Baik mampu secara fisik maupun mampu secara materi. Ini satu perintah Allah yang Allah berikan kepada semua manusia zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena jelas Rasulullah mengatakan tempat bangunan ibadah yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Artinya Masjidil Aqsa pun dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ditetapkan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Injil Mazmur juga dikatakan apabila melintasi lembah Baka, kita tahu lembah Baka itu sekarang dikenal sebagai Mekah. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, dan kita tahu mata air ini adalah mata air Zam-Zam, ya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya suatu air yang penuh dengan keberkahan. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi atau Ismail ketika masih kecil. Kita lihat lagi. Ini yang pertama. Jadi jelas dalam bulan Zulhijjah wajib haji. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Bagaimana orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Yang kedua, yang harus kita lakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan haram, terutama bulan Zulhijjah ini adalah saum. Mari kita lihat. Bahwasanya kita tahu saum itu diwajibkan bagi kita umat muslim, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan hukumnya wajib itu adalah saum di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini juga sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Namun tadi Ramadan ada bulan-bulan yang Allah muliakan, yang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pahalanya juga akan dilipat gandakan. Ya. Apakah sama dengan saum di bulan haram ini sama pahalanya dengan saum di bulan Ramadan? Wallahualam. Tapi yang jelas pahalanya amat sangat besar. Tadi sudah disampaikan, ya. Pahala perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan lihat, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kalaulah kita memahami sekarang ini baru 30 Zulqa'dah, maka mulai besok itu adalah hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kalau kita mengacu pada hadis Bukhari, ini yang disampaikan oleh Bukhari berdasarkan lisan atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Yaitu, insya Allah kalau kita melakukan kebaikan pada bulan Zulhijjah ini, Allah amat sangat mencintai amalan-amalan tersebut. Dan jelas pahalanya dilipat gandakan. Kita lihat dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, Allah bersumpah demi fajar, wal fajri, walayalin ashr, dan malam yang 10. Allah menyebut malam yang 10. Ketika memahami malam 10, kita memahami itu hanya terbatas, ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita tahu ada 2 bulan yang pahalanya tidak akan berkurang. Keduanya merupakan 2 bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Kita tahu hari raya pada Ramadan itu Idul Fitri, sedangkan hari raya pada Zulhijjah itu adalah Idul Adha. Dan kita lihat, ya, ada 2 kesamaan 10, ya, 10 hari berturut-turut, baik pada bulan amat sangat dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita melakukan amalan-amalan di bulan ini pahalanya luar biasa. Yang jelas kalau di bulan Ramadan ini jelas. Ini adalah 10 malam terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Karena disampaikan oleh Rasulullah adalah mengajarkan kepada umatnya yang melakukan saum di bulan Ramadan itu untuk itikaf. Itikaf itu arti berdiam di masjid, ya. Bermalam di masjid, tidur di masjid, melakukan amalan-amalan di masjid. Tidak lagi di rumah, ya. Keluar dari rumah melakukan amalan-amalan di masjid, ya, pada malam hari, ya, pada yang dikenal sebagai jelas lebih baik dari tahun sekian bulan. Artinya kalau kita sholat tahajud pada Lailatul Qadar itu sama seperti kita sholat 83 tahun atau 84 tahun. Itu kemuliaan 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekarang ini yang juga Allah sampaikan, disampaikan oleh Rasulullah, carilah oleh sekalian Lailatul Qadar pada witir 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Tadi melengkapi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tentang Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kita lihat lagi, sekarang di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah juga ada 10 malam atau 10 hari, ya. 10 hari amalan-amalan pahalanya amat sangat luar biasa. Cuma bedanya kalau Ramadan itu pada malam hari, sedangkan pada bulan Zulhijjah ini amalan-amalan yang dilakukan pada siang hari. Apa saja amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, terhitung mulai tanggal 1 Zulhijjah, ya, insya Allah besok. Maka ini disampaikan oleh Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Albani, juga Sunan Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan saum 9 hari di bulan Zulhijjah. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu Rasulullah melakukan saum. Meskipun ada hadis lain mengatakan bahwasanya Siti Aisyah mengatakan aku tidak melihat Rasulullah, tapi hadis lain mengatakan bahwasanya istri yang lain mengatakan bahwa Rasulullah melakukan saum di bulan Zulhijjah, ya, selama 9 hari berturut-turut. Selama 9 hari berturut-turut. Sampai sahabat, ya. 10 pagi, Ustaz. Ya? Ya, Ustaz. 9, Bunda. Sampai 9. 10 pagi kan sebelum sholat Id. Ya. Ya, 10-nya pagi sebelum sholat Id kan kita disunahkan tidak makan dan minum. Betul, ya. Kalau itu beda saum di bulan Ramadan dengan saum di bulan Zulhijjah, ya. Untuk membedakan kalau kita di bulan Ramadan kita sholat, ya, kita sholat Ramadan itu Idul Adha itu kan kita disunahkan untuk makan dulu karena kita selama sebulan tidak makan. Nah, di bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk tidak makan. Makan nanti setelah kita menyembelih hewan, ya. Tapi ini yang dilakukan ada 9 hari, 9 hari saum. Baru nanti hari ke-10 kurban. Nah, 9 hari ini, ya. Kalau kita lihat, nah kita Bunda kalau mau saum besok insya Allah, ya, kalau kita hitung besok itu tanggal 1 Zulhijjah, maka ini doanya, ya. Nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunatan lillahi ta'ala. Aku niat saum sunnah di bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Ini dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini kita sebut sebagai saum Zulhijjah. Seminggu berturut-turut, ya, kalau kita ingin melakukan. Tetapi sekali lagi ini hukumnya sunnah. Tetapi ingat bahwasanya meskipun ini sunnah, tetapi karena dilakukan pada bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggal 8-nya itu disebut di Makkah ini orang-orang melakukan persiapan hendak ke Arafah. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka salah satu yang disunahkan adalah kemudian di ke-8-nya niatnya sudah agak sedikit berbeda karena ini digolongkan kepada saum sunnah tarwiyah
maka doanya adalah nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi aku niat saum sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Ini dilakukan pada hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Nah, ketika orang sedang pada tanggal 9 Zulhijjah, dan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka sebaiknya ya kalau kita misalnya tanggal 1 sampai 7 nggak bisa, paling tidak tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau misal tanggal 8 juga kita tidak bisa masih berhalangan, ya paling tidak diniatkan. Ya, diniatkan dengan sungguh-sungguh kita akan saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang disebut sebagai saum Arafah. Ini kedudukannya jauh lebih tinggi lagi ketimbang puasa-puasa yang tadi ya. Ini amat sangat disunahkan, sunah muakkad. Saya niat saum sunnah Arafah ya. Nawaitu sauma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi 9 hari berturut-turut kita melakukan saum di bulan Zulhijjah. Ini amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ke-10-nya adalah dianjurkan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan kurban. Ya, jelas 9 hari pertama kita diajarkan oleh Rasulullah untuk melakukan saum, ya, saum Zulhijjah. Nah, hari ke-10-nya tentu saja adalah kita melakukan kurban. Karena itu kita akan membahas apa sih makna filosofis dari kurban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ini khususnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ya. Setelah saum Arafah katakanlah, maka hari ke-10-nya maka dianjurkan kepada kita sebetulnya untuk melakukan kurban. Kalau kita lihat kurban, kata koroba atau ya jakrobu itu dari kata korib. Ya, kita tahu kalau kita dalam bahasa Indonesia korib itu arti dekat. Jadi arti kurban itu ada sesuatu perbuatan yang sebetulnya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam penafsiran lain juga dikatakan kita mengorbankan sesuatu yang kita anggap dekat sekali dengan kita, yang amat sangat kita cintai. Jadi pemahaman dari kurban itu adalah sesuatu yang sebetulnya amat sangat dekat dengan kita, amat sangat kita cintai, amat sangat kita sukai, tetapi kita korbankan. Karena kita tahu bahwasanya kecintaan kepada Allah itu jauh lebih tinggi ketimbang kecintaan kepada benda. Karena pada hakikatnya kecintaan kepada sesuatu itu selain pada Allah itu adalah entah kepada benda, entah kepada makhluk. Jelas itu harus kita kalahkan. Karena siapa yang melakukan ini, yang melakukan kurban, itu artinya orang tadi sudah mengorbankan sesuatu yang paling dia sayangi untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi kurban itu artinya adalah sesuatu perbuatan kita. Untung sekarang adalah bukan lagi sesuatu benda atau makhluk manusia, tetapi sapi. Ya, tergantung pada kemampuan kita. Mari kita lihat dulu ya, tentang kurban. Ini adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau diutus oleh Allah untuk menjadi nabi pada zaman itu. Sorry. Ya. Kita tahu dari Nabi Ibrahim alaihissalam inilah ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam nanti akan ada keturunan yang banyak menjadi nabi. Baik nabi-nabi bagi Bani Israel maupun bagi di Arab, jadi Arab dari Ismail alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu usia sampai dengan 70 tahun, 72 tahun itu belum punya keturunan. Karena itu ini doanya. Ya. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Ini pinta Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu beliau punya 2 anak. Yang pertama adalah Nabi Ismail, berasal dari istrinya, dari atau budaknya sebetulnya. Kemudian yang kedua itu dari istrinya.
dari istri pertama Siti Sarah. Lahirlah anak yang bernama Ishak. Nah, salah satu pekerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mengembalakan kambing. Itu kambingnya luar biasa banyaknya. Nabi Ibrahim ini mengembala kambing dan punya kambing amat sangat banyaknya. Dan ketika ada orang yang iri atau membicarakan tentang Nabi Ibrahim, kekayaan Nabi Ibrahim salam dari ternak-ternaknya yang jumlahnya amat sangat banyak tadi, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya itu milik Allah. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya ini. Jangankan cuma ternak, kata Nabi Ibrahim. Bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan. Nah, ini sebetulnya omongan untuk menunjukkan bahwasanya kecintaan pada Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Termasuk kecintaan pada anaknya. Termasuk kedekatan pada anaknya. Kita bisa bayangkan bahwasanya 72 tahun lebih Nabi Ibrahim tidak punya anak. Ketika diberikan anak, itu senangnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Cintanya luar biasa. Karena itu dia mengatakan seandainya Allah meminta anak kesayangan Ismail, pasti akan aku serahkan. Dan ternyata ucapan Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya datang mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seolah-olah perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang amat sangat dicintainya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Bayangkan anak yang disayanginya, yang dekat sekali dengannya, tiba-tiba dan dia lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah. Dan tanpa ragu-ragu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah, mematuhi perintah Allah dengan cara mengorbankan. Dilarang oleh malaikat karena Allah sudah tahu niatnya, ketulusan niatnya, bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah ketimbang anaknya, maka diperintahkan untuk tidak membunuh anaknya. Karena itu hanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gantinya diminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih seekor domba. Nah, ini bukan versi Islam ya. Ini bukan versi Islam. Ini versi Nasrani. Ya. Karena itu cuma bedanya yang dikorbankan itu adalah bukan Ismail, itu Ishak. Dan Ishak itu dikorbankan di mana? Itu bukan di Mina. Kalau kita versi Islam dikorbankannya di peristiwa itu terjadi di Mina. Ya. Tetapi kalau di dalam versi Nasrani atau versi Israel, Yahudi, itu dikorbankannya di Gunung Moria. Gunung Moria itu ada tadi yang sekarang dikenal sebagai lokasi Masjidil Aqsa. Ada satu tempat yang menjadi kiblat utama umat Muslim, cuma sekarang sudah tidak nampak lagi karena sudah menjadi kubah batu. Ini yang dikenal sebagai kubah emas atau kubah batu. Ini sebetulnya di sinilah Nabi mengorbankan putranya Ishak yang berasal dari Siti Sarah, bukan Ismail ya. Ini tempatnya. Dan kalau kita lihat masuk ke dalam kubah batu ini puncaknya. Ini puncaknya nih. Ini puncaknya. Ya kalau kita maaf itu puncaknya. Itu puncaknya. Nah, disinilah itu versi Nasrani. Tetapi di dalam Islam jelas yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Ishak tetapi putranya Ismail, putra sulungnya, putra pertamanya dari Siti Hajar. Nih, nah ketika disampaikan mimpi tadi kepada anaknya Ismail, apa yang dijawab oleh Ismail? Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang mengucapkan Ismail itu masih dalam keadaan usia ABG, usia remaja.
Bayangkan dalam usia remaja saja sudah punya pemikiran seperti itu. Ini merupakan hasil yang ditanam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kecintaan kepada siapa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan manusia. Dan ini yang disampaikan oleh Ismail kepada ayahnya. Waktu itu sempat ragu ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jelas maksudnya kalau di dalam Bible itu dikatakan Ishak ya. Tapi yang jelas dikatakan siapapun, entah itu Ismail, entah itu Ishak, pasti itu merupakan suatu perbuatan yang amat sangat berat bagi seorang tua yang cinta pada anak-anaknya. Inilah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu mengapa kurban itu berasal dari kata korib tadi. Jadi mengorbankan orang yang amat sangat dekat kepada Nabi Ibrahim, yaitu putranya, untuk menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam surat As-Saffat ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya sehingga nyatalah kesabaran keduanya, baik kesabaran Ibrahim maupun kesabaran Ismail, maka saat itulah Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam untuk tidak melanjutkan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail yang merupakan putra yang amat sangat disayanginya. Karena itu hanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai gantinya. Inilah makna filosofis daripada kurban. Artinya Allah memerintahkan pada kita untuk melepaskan sesuatu ya, untuk memberikan sesuatu kepada Allah ya, kepada Allah, sesuatu yang amat sangat dekat dengan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, bagi kita sekarang sebagai gantinya tidak lagi orang-orang yang dekat pada kita. Nah, atau apa saja yang kita cintai, ya, kecuali hanya seekor kambing. Yang mungkin bagi orang-orang yang punya materi banyak, ini tidak ada artinya apa-apa sama sekali. Karena sekali lagi ini merupakan, inilah yang melatar belakangi peristiwa kurban yang dilakukan oleh kita di negara manapun juga bagi kita umumnya yang beragama Islam, Muslim. Mari kita lihat dulu. Ini hadis Ibnu Majah. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian. Jadi bayangkan. Jadi pahalanya itu sudah Allah catat sebelum darah hewan tadi, sebelum darah kurban masuk ke tanah. Arti cepat sekali Allah berikan balasan tadi kepada orang yang menunjukkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kurban seperti yang kita lakukan sekarang. Entah itu kambing, entah itu sapi. Ini yang Allah sampaikan melalui risan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah. Jadi ternyata di bawahnya nanti kambing atau apa saja hewan yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bahkan bulu-bulunya yang jumlahnya tentu ribuan, bahkan puluhan ribu, itu akan mendapatkan pahala, mendatangkan pahala bagi orang yang melakukan kurban di bulan Zulhijjah atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi ini yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah. Ini orang-orang yang kita cintai dalam Al-Quran itu ada 8 golongan. Saudara-saudaramu, istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kau usahakan, bisnis yang kau khawatirkan akan kerugiannya, dan rumah tinggal yang kau sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, fatarabasu. Tunggulah kata Allah, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi jangan sampai 8 golongan yang amat sangat dekat pada kita, 8 golongan yang amat sangat kita cintai, 8 golongan yang amat sangat kita sukai, ya,
menyebabkan kita lupa pada Allah, menyebabkan kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi ini Allah sampaikan kepada kita tentang makna daripada kurban yang kita lakukan. Jadi jangan sampai 8 golongan ini menyebabkan kita melarikan diri kepada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Dzulhijjah yang kita bicarakan ini. Jadi sekali lagi kurban ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya nabi-nabi berikutnya sudah ada kewajiban untuk berkorban, wukuf di Arafah, kemudian selesai wukuf di Arafah, kemudian kembali untuk bertahal ke Mekah untuk melakukan tawaf dan seterusnya, atau ke Mina untuk melakukan bermalam di Mina, mikot di Mina. Maka yang dilakukan oleh orang yang tidak melaksanakan haji adalah kurban. Itu artinya diperintahkan juga pada nabi-nabi terdahulu, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari kurban yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Ya, ini yang harus kita jadikan pegangan kita agar kita senantiasa di dalam melakukan kurban ini kita lakukan dengan penuh ya niat bahwa ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu masih ingat tadi artinya adalah qarib, ya. Qarib mengorbankan sesuatu yang dekat pada kita untuk menyatakan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna filosofis daripada kurban. Nah, itu jangan sampai ya, jangan sampai Ali Imran juga mengatakan tidak pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diinginnya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawaladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ini juga adalah satu yang amat sangat dicintai oleh manusia. Jangan sampai kecintaan pada benda-benda ini mengalahkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita menaruh Allah itu di tempat yang kedua setelah benda-benda ini. Kita lihat lagi berikutnya. Jadi ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi berkurbanlah. Jadi sekali lagi kurban itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak cukup hanya sholat yang merupakan tiang agama, tetapi kurban ini juga merupakan satu kewajiban. Di samping saum tentunya. Jadi inilah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat lagi. Ini ada satu ilustrasi tentang bagaimana. Jadi darah sebelum jatuh ke tanah itu sudah Allah terima sebetulnya korbannya, pahalanya. Ini cara mereka ya. Ini salah satu contoh saja. Ini sampai Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah. Karena yang diinginkan Allah bukanlah daging untanya, bukan darah unta yang mengalir, tetapi niat kita. Ketakwaan, merah dan lain sebagainya. Ya mungkin kita korban tidak cukup satu ya sapi, katakan 5 sapi, 10 sapi. Tapi ingat, jangan sampai timbul satu rasa sombong di dalam diri kita. Karena Allah lihat dari apa yang kita lakukan ketika kita korban itu, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ini didasarkan atau berbasik pada rasa sombong, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Itu harus kita jaga. Karena sekali lagi ingat bahwasanya iblis ini ketika tidak bisa menggoda manusia untuk berbuat maksiat, apa yang digoda oleh iblis dipuji manusia ketika melakukan suatu perbuatan baik, tetapi dimasukkan unsur sombong di dalamnya. Karena itu sekali lagi pembelajaran. Jangan sampai ketika kita melakukan satu korban, ya banyak yang kita korbankan, banyak hewan yang kita menyebabkan kita ada rasa sombong di dalam dada kita. Hancur pahalanya, hilang pahalanya. Kemudian ini yang disampaikan oleh barang siapa yang memiliki
sembelihan yang akan dia sembelih, maka apabila hilal Zulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil dari rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai ia berkurban. Nah, di sini ada satu apa? Ada satu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan rambut-rambutnya dan kukunya ini adalah orang yang berkurban. Di sini memang tidak dinyatakan orang ya atau binatang. Di sini kata ganti ya, ya, rambutnya, kukunya, sehingga difahami bahwasanya orang yang mau berkurban setelah 1 Zulhijjah kalau ingin berkurban, bagi yang tidak haji nih, bagi yang tidak haji jangan memotong rambutnya sendiri maksudnya, dan jangan memotong kuku. Karena dikatakan seperti ini ya, kalau memang mau berkurban sejak 1 Zulhijjah ketika hilal telah muncul, tidak mengambil dari rambutnya. Ya. Artinya dipahami ini, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Ini pemahaman pertama. Pemahaman pertama. Tetapi ada satu pemahaman lain. Kita lihat lagi, pemahaman lain seperti ini. Tentang kurban ya. Tentang apa yang harus dilakukan orang ketika tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Apabila kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, sedangkan seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong bulu atau kukunya. Di sini dijelaskan bahwasanya jangan memotong kuku dan bulu dari hewan. Nah, ini hewan sekarang, bukan orang. Kalau tadi yang pertama pemahamannya manusianya. Jadi orang sejak tanggal 1 Zulhijjah, kalau mau berkurban itu jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan bercukur. Tapi pemahaman lain adalah yang tidak boleh dipotong adalah bulu dan kukunya. Ini pemahaman ini ada dua. Ya. Masing-masing punya pendapat sendiri. Nah, sekarang bagaimana? Saya sendiri kalau melihat ini, kalau satu pemahaman tentang apa sih yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau kita ingin memahami ayat Al-Quran, kita harus paham asbabun nuzulnya. Apa sebabnya hadis ini diturunkan? Apa sebabnya hadis ini sampai disampaikan oleh Rasulullah? Apa yang melatar belakanginya? Nah, yang memahami tadi ada dua. Yang pertama adalah yang tidak boleh bercukur dan tidak boleh memotong kuku itu adalah manusianya yang mau berkurban tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan dipotong. Sedangkan pemahaman lain adalah yang tidak boleh dipotong itu adalah bulu dan kuku dari binatang yang akan dikorbankan. Mana yang benar? Wallahualam. Tapi kalau kita lihat hadis lain ini, di sini memang tidak dikatakan wala yahujun wala hujanna min sya'rihi. Hi di sini nya ya, nya kata ganti. Di sini memang tidak disebutkan nya ini apa manusia apakah hewan yang dikorbankan ya. Karena itu pemahamannya ada nya di sini kata ganti ini pada orang yang mau berkorban. Tapi ada yang tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban tersebut. Artinya apa? Kalau kita memahami, apalagi kita asbabul wurudnya, orang-orang di Arab ya yang akan melakukan satu kurban itu di sana, tolong bayangkan bahwa saya dikorbankan itu tidak hanya kambing ya, tetapi domba. Domba itu bulunya panjang. Nah, domba itu seringkali dicukur bulunya untuk apa? Untuk dijadikan wool. Begitu ya kuku unta atau kuku dari kambing itu seringkali dijadikan apa? Pemisah antara pedang. Jadi ada gagang pedang, itu ada pedangnya yang tajam. Nah, ada pemisahnya tuh. Nah, itu seringkali dijadikan dari tanduk. Entah itu tanduk unta, entah itu dari tanduk kambing. Ya. Dan kemudian juga jelas bahwa bulu-bulunya tadi adalah, terutama di sini adalah bulu dari domba tadi. Karena bisa dijadikan wool, ya, dijadikan bahan pakaian. Nah,
Di sini Allah hendak menjelaskan kepada kita melalui hadis Rasulullah, ya, apa yang kita anggap enteng, kan orang berpikir bahwa yang perlu itu adalah dagingnya. Ternyata jangankan daging yang tidak diperlukan, ya seperti bulunya, kukunya, itu saja mendatangkan pahala. Apalagi dagingnya, apalagi apa namanya, apa yang bisa dimakan oleh manusia, itu jelas pahalanya jauh lebih besar. Nah, bulunya saja, kukunya saja yang tidak bermanfaat, katakanlah, ya, bagi kita mungkin tidak ada manfaatnya, ya. Kalau cuma satu, itu pahalanya luar biasa. Artinya Allah benar-benar memberikan satu yang luar biasa kepada orang melakukan satu kurban di bulan Zulhijjah ini. Nah, yang kita anggap tidak bermakna, tidak bermanfaat, tidak berguna, seperti tanduk, bulu, dan kukunya saja, itu bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Tadi saya katakan bulu-bulu kambing ini kan luar biasa banyaknya. Itu jumlahnya bisa puluhan ribu. Nah, kalau setiap bulu itu mendapatkan satu pahala saja, berapa puluh ribu pahala yang didapat oleh seorang. Jadi kalau kita kaitkan, apakah yang tidak boleh dipotong itu bulu manusia atau rambut manusia dan kuku manusia, ataukah bulu atau bulu kambing atau kuku kambing atau hewan, entah itu sapi, entah itu unta, silakan kita lihat. Kita tinggal ambil satu kesimpulan saja. Mana kira-kira yang lebih pas. Ya. Kalau saya sih lebih memahami bahwa saya itu yang tidak boleh dipotong itu adalah bulu maupun kuku dari binatang. Memang ada manusia yang tidak boleh potong rambut. Memang ada manusia yang tidak boleh potong kuku. Apa? Bagi orang melaksanakan ibadah haji yang sedang berihram. Nah, itu dilarang. Baru mereka boleh cukur rambut, baru boleh mereka cukur kuku, potong kuku kalau sudah tahalul. Atau bagi haji tamattu dari Indonesia, itu silakan memotong sebagian rambut, ya, atau memotong kuku setelah tahalul. Tetapi kalau tidak haji tamattu, itu sejak tanggal 1 Zulhijjah, itu nggak boleh motong kuku, nggak boleh nyukur rambut. Itu bagi orang yang berhaji. Yang tidak berhaji tentu saja, kalau memahami hadis ini yang dimaksud itu adalah hewannya, bukan manusianya. Tapi tergantung, ya. Itulah kalau saya pemahamannya, kalau dikaitkan dengan kebiasaan orang menganggap bahwasanya bulu ini adalah dicukur dulu untuk diambil, ya. Kemudian kukunya juga untuk keperluan lain, karena toh yang diperlukan dagingnya. Kalau kita mengacu pada hadis ini, bahwasanya ternyata dimaksud oleh yang tidak boleh dicukur, yang tidak boleh dipotong itu adalah bulu domba atau bulu sapi atau bulu unta dan kuku daripada binatang hewan yang akan dikorbankan. Tapi terserah, wallahu alam, ya. Itu hanya satu pendapat saja. Jadi, baik, kita lihat berikutnya. Barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih, maka bila hilal Zulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil, ya, tidak mengambil dari rambutnya. Jadi di sini jelas saya katakan, ya hujanna, ya hujanna jangan mengambil. Jangan mengambil itu artinya jelas, bahwasanya jangan ambil rambutnya. Untuk apa tadi? Bulunya maksudnya. Karena pengertian daripada sya'ri itu dalam bahasa Arab itu bisa berarti bulu, bisa juga berarti rambut, ya. Jadi artinya jangan diambil bulu-bulu kambing tadi, bulu-bulu domba khususnya, begitu juga kukunya, ya. Artinya mengapa saya katakan kalau saya sih memahami yang dimaksud jangan sampai dipotong itu atau yang dicukur itu adalah hewan yang akan dikorbankan, ya. Di kita juga mungkin tidak biasa, ya, tidak biasa. Itu sekedar satu gambaran saja untuk pengetahuan bagi kita. Kemudian apa amalan lain? Amalan lain yang diajarkan oleh Rasulullah adalah zikir dan takbir pada waktu bulan Zulhijjah ini. Pada waktu bulan Zulhijjah yang harus kita perbanyak ini disampaikan oleh, ya. Nah, ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ke pasar pada hari-hari tasyrik, hari tasyrik itu pada tanggal 10, ya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang mereka lakukan adalah takbir. Dan orang-orang pun ikut bertakbir. Ya, takbirnya jelas, ya. Kita tahu bahwasanya kalau kita mau sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya takbir-takbir lainnya. Yang jelas ini, takbir dan zikir. Kemudian ini yang Allah perintahkan. Ya. Allah sampaikan sehingga kita bisa berkorban, itu yang jelas bahwasanya rezeki Allah berikan kepada
kita. Nah, bagi kita kalau kita hafal, kita silakan Asmaul Husna ya. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan rezeki pada kita sehingga kita juga bisa berkorban ya. Entah itu sapi, entah itu kambing. Ini yang Allah perintahkan dalam surat Al-Hajj agar kita menyebut nama Allah. Tahu artinya zikrullah. Dan sebaik-baik zikir itu disampaikan dalam surat Al-A'raf adalah Asmaul Husna. Wali asmaul fat'uhu biha. Ini kita yang harus kita perbanyak kalau Bunda hafal yaitu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna kita baca ya, kita baca kapan saja ada kesempatan ya. Kapan ada kesempatan kita zikir al asmaul husna pada bulan-bulan Zulhijjah. Entah itu setelah sholat misalnya atau kapan saja ketika kita dalam keadaan luang. Kita baca al asmaul husna. Dan inilah ketika kita membaca al asmaul husna, berdoalah dengan al asmaul husna, maka terbukalah pintu-pintu langit dan gelombang suaranya langsung mi'raj menembus ke 7 lapis langit dengan sampai ke tempat ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat ijabah ini tempat Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Nanti saya katakan sekali lagi kalau kita mampu menghafal Asmaul Husna, zikirnya adalah dengan zikir Al Asmaul Husna. Tetapi kalau misalnya kita tidak ini, yang ada satu zikir utama, yaitu zikir utama atau afdol zikir fa'lam anu la ilaha illallah. Ini juga merupakan satu zikir yang paling utama. Ini kenapa ini zikir yang paling utama? Karena pernah Nabi Musa alaihissalam itu minta pada Allah, ya Allah berikan padaku satu zikir yang amat sangat istimewa. Maka apa yang Allah katakan? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sudah banyak orang-orang berzikir la ilaha illallah. Allah tetap mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa mengatakan, kan sudah banyak orang menyebut la ilaha illallah. Ini sesuatu yang istimewa. Sampai tentang satu zikir yang amat sangat mulia bila insya Allah ini Allah sampaikan. Wahai Musa, sesungguhnya apabila 7 lapis bumi beserta isinya digabungkan dengan 7 lapis langit beserta seluruh semestanya, kemudian pada sisi timbangan yang lain diletakkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luar biasa. Artinya kalau orang mampu berzikir la ilaha illallah itu jauh lebih berharga daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta seluruh istrinya. Itu Rasul mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk dalam surga. Karena itu kalau kita salah satu zikir yang harus banyak kita ucapkan pada bulan Zulhijjah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya benar, di samping al asmaul husna. Kemudian berikutnya yang kelima, apa lagi yang harus kita lakukan? Yang di siang hari ya, di siang hari karena kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu pada malam hari, kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah pada siang hari apa? Bersyukur. Lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Ternyata bersyukur itu tidak hanya zikir la ilaha illallah, tapi syukur yang jauh lebih penting lagi adalah diimplementasikan dalam bentuk perbuatan sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ini yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Muslim. Hari Tasyrik adalah hari makan dan minum dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari Tasyrik ini artinya mulai tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Artinya setelah hari kurban, besoknya hari tasyrik itu yang dilakukan adalah makan dan minum. Artinya apa? Makan dan minum ini tidak hanya kita sendiri ingat. Bahwasanya ini kita berbagi kepada orang lain tentang makan dan minum. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi kurban itu kan tidak hanya untuk diri kita. Kurban itu dikorbankan adalah untuk orang lain utamanya. Untuk kita hanya bagian-bagian penting saja. Misalnya kita mau bagian pahanya atau bagian apanya. Tapi banyak dari kambing atau sapi yang kita kurbankan diberikan kepada orang lain. Begitu ya tentang makan dan minum pada hari tasyrik itu adalah lebih banyak lagi kita berikan pada orang-orang lain dalam kaitan berbagi rezeki sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah berikan. Apalagi sekarang masih termasuk masa pandemi.
Tidak hanya bulan Zulhijjah, tetapi sekarang masih masuk golongan pandemi, di mana masih banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, banyak orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Ingat, yang paling Allah sukai adalah bagaimana kita melakukan minanas, berbuat baik pada orang lain, tidak hanya pada Allah, tetapi pada orang lain. Ya, ini Allah sukai dari kita. Apalagi kita tahu pahala daripada sedekah itu adalah mampu memanjangkan umur kita dan mampu mencegah dari kematian buruk. Kan kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak mau mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak dalam keadaan sul khotimah, tetapi ada husnul khotimah. Karena itu salah satu caranya adalah dengan cara berbagi makanan dan minuman atau berbagi rezeki pada bulan-bulan Zulhijjah ini, terutama pada hari-hari syrik dan minuman. Kita berikan pada orang-orang lain. Karena jelas pahalanya jelas. Bahwasanya dilipat gandakan. Ini pahala dilipat gandakan. Sama seperti kita menanam satu butir ini, tumbuh 7 bulir, dari setiap bulir tumbuh 100 biji. Dari satu saja bisa jadi 700. Nah, kalau ini terus berbuah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi, ini pahalanya, pahala yang disampaikan oleh saya ambil dari beberapa kumpulan hadis ya, riwayat Al-Hakim, bersedekah 10, memberi utang tanpa bunga 18 kali lipat pahalanya, menghubungkan diri dengan kawan-kawan, reunian ini dengan teman-teman pertamanya itu 20, sedangkan bersilaturahmi itu 24. Sedekah kok cuma 10, mari kita sedekah. Ini sedekah kalau kita jabarkan lagi dalam beberapa hadis Rasulullah ini. Kalau kita bersedekah pada orang yang sehat itu 10. Jadi sekali lagi 10 kali itu pada orang-orang sehat, pada tetangga kita yang sehat ya, kita kasih dapat 10. Tetapi pada orang difabel, orang kena musibah, orang cacat itu 90 kali lipat. Sedangkan kepada kerabat yang butuh ya, kerabat kita yang butuh atau anak yatim itu 900 kali lipat. Ya, dua pahala ini. Kerabat itu ada satu silaturahim, kemudian kita memberikan ya. Kenapa pahalanya kepada kerabat itu banyak? Karena pertama kita ada pahala silaturahim, yang kedua pahala ketika kita berbagi rezeki. Kemudian berikutnya adalah pada orang tua itu 100.000 kali lipat. Ke orang tua sebetulnya bukan sedekah ya, tapi istilahnya ada kewajiban. Kewajiban kepada orang tua kita memberikan, dan pahalanya luar biasa. Kepada orang tua 100.000 kali lipat. Jelas karena memang orang tua ini sudah menanamkan investasi. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses itu kan karena investasi yang ditanam oleh orang tua kita dulu. Maaf, dari modal yang diberikan oleh orang tua kita, dari harta dari orang tua kita, sehingga pantas kalau pahalanya atau dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Dan yang paling besar itu adalah pada guru, pada ulama dan pada fuqaha. Jelas sekarang jelas guru ini juga punya ilmu murid-murid ya. Jadi katakanlah satu guru punya 1.000 murid, ketika dia membagikan ilmu, pahala 1.000 muridnya tadi juga mengalir ke gurunya. Jadi gurunya dapat 1.001. Nah, kalau kita menyebabkan guru tadi bisa tetap eksis mengajar, maka pahala dari muridnya, dari seluruh muridnya, pahala dari guru juga mengalir kepada orang yang menyebabkan guru tadi bisa tetap eksis mengajar. Karena itu mengapa pahala pada guru ini paling besar. Ini pahala daripada orang-orang yang melakukan sedekah atau berbagi makanan dan minuman pada hari tasyrik. Ya, itu pasti dilipat gandakan. Tapi bukan berarti di hari-hari kita tidak melakukan perbuatan berbagi ya, tetapi ternyata kalau kita berikan pada hari-hari tasyrik itu pahalanya luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi diingatkan oleh Rasulullah, naungan bagi orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi itulah amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah. Sebagai penutup, Bunda, ini ada orang yang ketika terjadi pandemi tidak punya apa-apa, jobless, saya datang ke toko seorang muslim. Dia datang ke toko seorang muslim, ditanya kenapa jual. Dia bilang karena sudah tidak punya uang lagi untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Karena dia punya anak dan 2 orang ya.
dalam keadaan sulit ini, tidak punya uang lagi, terpaksa warisan dari ibunya dia jual. Kita lihat prosedurnya dilakukan, periksa dulu karatnya, kadarnya, beratnya ditimbang, dan kemudian ditanya lagi, kenapa? Jual apa betul karena nggak punya uang? Dia bilang terpaksa jual, karena memang itu hadiah dari ibu, terpaksa dia jual. Dia nggak punya cara lain kecuali menjual kalung tadi, karena kondisi yang sulit sekarang ya. Dibayar sesuai dengan harga yang berlaku. Dan ternyata kalungnya dikembalikan. Karena dia tahu ini adalah warisan dari orang tuanya. Dan tahu ini karena dia butuh. Lihat, inilah yang dimaksud dengan sedekah. Apalagi kalau ini dilakukan pada bulan haram. Baik itu bulan Dzulqa'dah, baik itu bulan Dzulhijjah, baik itu bulan Muharram, dan bulan-bulan Rajab. Inilah yang dimaksud agar kita senantiasa melakukan satu kebaikan-kebaikan di bulan-bulan haram. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang juga besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kita satu tambahan wawasan tentang apa amalan-amalan yang harus kita lakukan pada bulan-bulan haram, khususnya pada bulan Dzulhijjah. Itu yang jelas. Yang pertama adalah kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah saum. Ya. Kalau tidak bisa 1-7, ya paling tidak 8 dan 9. Kalau 8 juga nggak bisa, usahakan. Kita wajibkan agar tanggal 9 kita melakukan saum di bulan Dzulhijjah atau saum Arafah. Ketika orang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita saum di tempat kita masing-masing. Dan kalau kita punya kelebihan rezeki, insya Allah kita berbagi dengan cara kurban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan satu tambahan wawasan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan materi yang saya sampaikan ini. Silakan Bunda. Saya kembalikan kepada MC. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya yang sudah memberikan kita pencerahan. Selanjutnya, jika ada ibu-ibu yang akan bertanya, saya persilahkan. Ya. Monggo ibu-ibu. Boleh Ustaz. Ada. Bu Erna. Saya Bu Erna. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum. Ya, monggo silakan Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Saya terkesan sekali dengan penjelasan Ustaz tadi. Alhamdulillah. Nah, saya ingin tahu perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maksud saya, beliau berangkat dari rumah yang di mana terus nanti tujuan akhirnya akan di Mina ya Ustaz ya? Iya, betul. Mau dikorbankan itu Nabi Ismail. Itu rumah yang di mana, perjalanannya melalui kota-kota apa saja atau daerah mana aja? Kalau kita mengacu kepada hadis, Bunda, sebetulnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail itu, dengan Ismail belum jadi Nabi ya, itu tinggalnya di Mekah yang ada Siti Jam-Jam, ya, Siti Jam-Jam. Dan perjalanan ke Mina kita tahu jaraknya hanya kurang lebih 5 kilo saja. Cuma memang perjalanan itu berat karena digoda oleh iblis. Karena itu kenapa ada jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga. Itu gambaran ketika Nabi Ibrahim melempar iblis yang mencoba menggodanya untuk menggagalkan niatnya melaksanakan perintah Allah melalui mimpinya. Walaupun itu sebenarnya hanya 1 jam. Jadi hanya dekat saja kok, hanya 5 kilo saja. Nah, cuma kalau dalam pemahaman Kristen tadi saya katakan bahwa itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ishak itu di namanya Bukit Moriah. Sekarang jadi kubah batu. Nah, cuma itu berapa jauh wallahualam. Nah, itu wallahualam ya. Dari rumah Nabi Ibrahim ke kubah batu itu tapi jelas itu dalam Islam nggak ada ya, nggak ada. Itu hanya satu versi dari Bible saja yang ingin tadi menyamakan dengan apa yang dilakukan umat Muslim. Tapi yang jelas kalau kita percaya itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari Mekah ke Mina yang jaraknya tidak lebih dari hanya 5 km saja. Itu Bunda. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Selanjutnya mungkin ada ibu-ibu yang bertanya. Silakan. Ya. Sulis. Bu Nini ya, silakan. Bu Sulis dulu. Bunda Sulis silakan. Saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Bunda. Saya bulan
Zulqaidah itu kenapa sama Allah dibuatkan sebagai bulan haram? Makasih Ustaz. Ya, Bunda, bahwasanya sebelum bulan Zulhijjah itu bulan Zulkaidah. Bunda, perjalanan menuju Mekah itu bagi orang-orang terdahulu itu tidak mudah. Itu memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Karena itu orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya juga mereka membersihkan diri sejak awal. Jadi berangkat dari rumah, itu mereka sudah harus melakukan satu perbuatan-perbuatan, menghindari perbuatan-perbuatan zolim. Sehingga ketika sampai di Baitullah, mungkin sudah masuk bulan Zulhijjah, itu mereka betul-betul terjaga. Karena itu mengapa bulan Zulqaidah juga disebut sebagai bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan Muharram, Bunda, itu adalah bulan tanggal atau bulan baru, tahun baru kalender Islam. Ya, tahun baru ini sekali lagi juga kita harus berbuat baik. Mulailah segala sesuatu dengan sesuatu hal yang baik. Itulah sebabnya mengapa bulan haram 3 bulan berturut-turut Zulqaidah itu karena itu tadi. Zulqaidah adalah pembelajaran atau perjalanan orang untuk menuju ke Baitullah. Begitu nanti ketika pulang itu juga lama kan. Sehingga bulan Muharram itu mereka juga melakukan perjalanan. Mungkin baru sampai di rumah itu pada bulan Muharram, mungkin akhir Muharram. Karena itu pada bulan ketika mereka melakukan perjalanan, hendaknya adalah satu perbuatan-perbuatan yang di dalamnya perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Ya, itu. Ini kalau dari sini mungkin udah mulai di bulan Zulhijjah ya, misalkan mau ke apa namanya jamaah. Karena ada pesawat. Iya kan, jamaah kan berangkat ya. Ya, gitu. Tapi itu tadi paling tidak kan kita harus persiapan. Karena kita akan melakukan perjalanan ke Baitullah. Jangan sampai itu tadi hati kita. Kenapa? Salah satu adalah kita bermaaf-maafan pada orang-orang di sekitar kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai hati kita penuh masih dendam, masih ada rasa dengki, masih ada rasa cemburu pada orang-orang lain. Dan itu bersihkan hati. Dan itu kita lakukan di bulan Zulqaidah itu paling tidak dilakukan. Karena itu mengapa bulan Zulqaidah juga adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik di bulan-bulan tersebut. Itu Bunda. Terima kasih Ustaz. Baik. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Ya. Siap, ya. Tadi saya mencatat mengenai nilai pahala, yaitu bersedekah, memberi hutang tanpa bunga. Ya. Tapi yang 3 lagi saya terlambat menulis. Apa ya Ustadz? Yang pertama adalah bersedekah. Berikutnya adalah bertemu dengan teman-teman atau reuni, Bunda. Oh, reuni. Itu bertemu dengan teman-teman. Ya. Itu juga ada pahalanya sampai 20 kali lipat kan. Sementara kalau silaturahim itu lebih kepada sebetulnya kekeluargaan atau orang-orang yang seiman. Ya, dan pemahaman luasnya silaturahim itu kepada saudara-saudara kita yang seiman, yaitu silaturahim. Itu pahalanya bisa sampai 24. Kalau bertemu dengan teman-teman bisa saja teman tadi tidak seagama dengan kita. Tapi kita mau bertemu, itu pahalanya 20. Itu. Benar? Sudah? Terima kasih. Ya. Baik. Saya rasa cukup ya Ustadz ya karena sudah jam 11.37. Ya, sebentar lagi. Ya. Itu sedikit resume dari yang sudah Ustadz sampaikan bahwa pada bulan ada 4 bulan dalam 1 tahun yang merupakan bulan haram, yaitu bulan Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada 4 bulan ini amalan dilipat gandakan, demikian juga dengan hukuman berat. Kalau melakukan dosa lebih berat ya Ustadz. Kemudian pada bulan haram ini juga dilarang berperang kecuali membela agama Allah, dan itu pun dengan catatan dilarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang cacat ya Ustadz, membunuh orang yang sedang bekerja di ladang, dan menebang pohon. Kalau hewan nggak apa-apa. Terus ini mana lagi? Boleh ikut-ikutan. Kemudian pada bulan haram ini kita juga ada 5 amalan, yaitu saum kalau bisa di 9 awal bulan Dzulhijjah, kalau tidak bisa sekurang-kurangnya 2 hari, yaitu ada tanggal 8 puasa tarwiyah
dan tanggal 9 atau puasa Arafah. Ya. 8 nggak bisa ya, yang puasa Arafah jangan Ya, ditinggalkan. insyaallah. Kemudian samping itu ada amalan-amalan lain selain saum, sebaik-baiknya amalan itu berkorban. Ya. Juga memperbanyak zikir dan takbir dan bersedekah. Ya. Itu ya Ustadz garis besar dari Amalan Dzulhijjah. apa tausiah pada pagi hari ini, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, mohon berkenan Ustadz untuk membacakan doa untuk yang sedang sakit. Kebetulan tidak ada yang ngelis, mudah-mudahan jemaah khairun nisa sehat. Amin, amin. Yang berulang tahun yaitu Bu Sri Winarni. Selamat ulang tahun Sri. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat, berkah usianya, banyak rezekinya, dan mohon doa juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk saya, insya Allah tanggal 23 akan berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga. Amin. Semoga Ustadz dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah yang khusus buat saudara-saudara kita baik yang dalam keadaan sakit ya, sehingga tidak bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan satu kekuatan sehingga penyakitnya menjadi satu pahala bagi yang bersangkutan. Kemudian bagi teman-teman kita, saudara-saudara yang sehat juga mudah-mudahan tetap diberikan kemudahan, kekuatan untuk bisa tetap melakukan amal-amal kebaikan, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, baik, mari sama-sama kita doakan pada saudara-saudara dengan membukanya dengan amalah bacaan Al-Fatihah. Khususon ila fulana bin fulan bin fulan bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kami yang bagi jalal wajhikal karim wa jalanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma lakal hamdu bil Islam, Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.